Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 121221047 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik kantor akuntan publik atau KAP dalam kasus Bank Senturi. Saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini terlebih dahulu. Yang kita tahu, lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian negara. Bank hadir untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan usahanya, bank harus memperhatikan etika serta peraturan yang berlaku. Kalau kita lihat secara makro ataupun mikro, suatu perusahaan atau lembaga harus melakukan bisnis yang baik dengan memperhatikan etika serta tanggung jawab sosial yang ada. Tapi, kenyataannya yang terjadi di lapangan ini masih banyak banget pelanggaran etika oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menghalalkan segala cara demi pencapaian tujuan tanpa memperhatikan nilai-nilai serta etika yang berlaku. Nah, salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang ramai dibicarakan ini adalah kasus dari Bank Senturi. Sekarang kita akan bahas tentang sejarah dari Bank Senturi. Bank Senturi adalah bank yang dibentuk pada tahun 2004 melalui penggabungan Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpak. Namun, pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kasus yang dimulai dengan adanya talangan pemerintah sebesar 6,76 triliun karena masalah likuiditas yang dihadapi oleh Bank Senturi. Pada akhir tahun 2008, bank ini menghadapi krisis likuiditas yang serius, di mana nasabah melakukan penarikan dana sebesar 5 triliun sampai dengan 6 triliun pada bulan Juli hingga November tahun 2008. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia atau BI menempatkan Bank Senturi dalam pengawasan khusus. Kemudian di sini ada prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis itu ada 6. Yang pertama ada otonomi atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua ada kejujuran, yaitu kemampuan untuk bersikap jujur dan tidak ada kebohongan. Yang ketiga itu ada keadilan dan kesetaraan. Maksudnya adalah memperlakukan sesuatu tanpa memandang status atau posisi. Yang keempat ada saling menguntungkan, yaitu memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima yaitu tanggung jawab, yaitu segala tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu transparansi, yaitu tidak adanya yang ditutup-tutupi kepada pelanggan, mitra maupun karyawan. Selanjutnya adalah tanggung jawab akuntan publik. Apa aja sih tanggung jawab akuntan publik? Tanggung jawab akuntan publik itu ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada konsultan pajak, yaitu membantu klien dalam merencanakan dan mengelola pajak secara efektif dan memastikan kepatuhan serta meminimalkan pajak. Yang ketiga, itu ada manajemen resiko, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola resiko finansial yang mungkin dihadapi serta memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian kita langsung aja ke penjelasan tentang pelanggaran kode etik apa aja yang dilakukan oleh Bank Senturi. Hancurnya Bank Senturi harus diselamatkan oleh pemerintah dengan pengambil alihan melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS yang memberikan suntikan dana sebesar 6,7 triliun. Dalam pemberian suntikan dana tersebut muncul masalah lain, yaitu adanya kong kali kong antara, dan akhirnya manajemen Bank Senturi mengirimkan surat kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2008. Mereka meminta fasilitas laporan aset senilai 1 triliun.
Direktur Pengawasan Perbankan Zainal Abidin yang mendapat tebusan permohonan dari Bank Senturi mengirimkan laporan tertulis ini kepada Budiono dan Fajrijah pada tanggal 30 Oktober 2008. Tetapi Bank Senturi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek. Nah, ini disebabkan karena masalah kesulitan likuiditas Bank Senturi ini sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar secara terus-menerus. Bank Senturi juga insolven karena rasio kecukupan modal atau CAR-nya hanya 2,02%. Padahal sesuai dengan aturan nomor 10/26 PBI 2008 tertanggal 30 Oktober 2008, syarat untuk memenuhi bantuan itu adalah CAR-nya harus 8%. Nah, akhirnya Bank Indonesia mengubah peraturan Bank Indonesia nomor 10/26 PBI 2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR-nya 8% menjadi CAR positif. Kemudian BPK menduga perubahan ini hanya rekayasa agar Bank Senturi mendapatkan fasilitas pinjaman itu. BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Senturi sebesar 502,7 miliar. Karena CAR Bank Senturi ini sudah memenuhi syarat PBI, belakangan BI atau Bank Indonesia bahkan memberikan tambahan FPJP sebesar 187,32 miliar. Sehingga total FPJP yang diberikan oleh BI kepada Bank Senturi pada tahap pertama itu adalah sebesar 689 miliar. Selanjutnya, suntikan tahap kedua itu berjumlah 2,776 triliun rupiah atau setara dengan CAR-nya 10%. Kemudian suntikan tahap ketiga itu berjumlah 2,2 triliun atau nominal ini adalah nominal untuk pemenuhan tingkat kesehatan bank. Walaupun pada akhir Desember 2008 Bank Senturi resmi lumpuh dengan catatan kerugian sebesar 7,8 triliun rupiah. Suntikan keempat tetap masuk pada Februari 2009 sejumlah 1,55 triliun. BPK akhirnya mencium kejanggalan karena posisi CAR dari Bank Senturi ini ternyata sudah negatif sebesar 3,53% sejak adanya persetujuan FPJP. Dengan demikian, BPK menilai Bank Indonesia telah melanggar PBI nomor 10/30 PBI 2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Prinsip kode etik yang dilanggar profesi akuntan pada kasus investasi reksadana bodong Bank Senturi ini yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana seharusnya Bank Senturi bertanggung jawab kepada semua nasabahnya karena tidak mengungkapkan secara gamblang kepada siapa nasabah meminta pertanggungjawaban nantinya apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, prinsip integritas, di mana Bank Senturi berkewajiban untuk menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya agar tidak memberikan imbas kepada bank-bank lain dengan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Kemudian prinsip kode etik yang dilanggar oleh profesi akuntan pada kasus rekayasa akuntansi untuk mendapatkan dana talangan dari Bank Indonesia itu juga ada dua prinsip yang dilanggar. Yang pertama, prinsip transparansi, di mana pihak manajemen Bank Senturi melakukan rekayasa akuntansi sehingga tidak mengungkapkan kondisi aktualnya kepada publik dengan tujuan menutupi permasalahan keuangan internal perusahaan menggunakan laporan keuangan yang menunjukkan kecukupan modal. Yang kedua, prinsip yang dilanggar itu adalah prinsip akuntabilitas, yaitu tindakan ini tercermin dari mantan Direktur Utama Bank Senturi Robert Tantular yang dituding mempengaruhi kebijakan direksi agar tidak melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank. Kemudian kesimpulan dari kasus Bank Senturi ini adalah yang pertama, penyebab krisisnya Bank Senturi itu karena krisis likuiditas parah pada akhir
tahun 2008. Akibatnya, penarikan dana nasabah secara besar-besaran atau rush mencapai 5-6 triliun. Kondisi ini diperburuk oleh rasio kecukupan modal atau CAR-nya yang hanya 2,02%, jauh di bawah syarat minimal yaitu 8%. Kemudian, pelanggaran dan dampaknya ini terjadi rekayasa akuntansi untuk menutupi kondisi keuangan aktual untuk mendapatkan dana talangan, di mana pihak manajemen juga tidak transparan kepada nasabah terkait resiko investasi reksadana sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar yaitu sekitar 7,4 triliun hingga 8,12 triliun serta merusak reputasi Bank Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Saran dari kasus Bank Senturi ini ada dua. Yang pertama, bagi regulator dan lembaga keuangan itu harus dikuatkan lagi pengawasannya. Nah, dengan cara otoritas jasa keuangan nih perlu melakukan pendekatan komprehensif dalam menguatkan perbankan di Indonesia dan memastikan pelaksanaan rencana aksi bagi bank sistemik yang mengalami masalah solvabilitas. Kemudian saran yang kedua itu bagi masyarakat atau nasabah. Itu kita harus mengedukasi tentang keuangan. Nah, karena sebelum berinvestasi, masyarakat nih harus memahami arus dana bank, menggali informasi mengenai resiko, serta memeriksa legalitas lembaga investasi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.